Cek, 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 cek mic, cek, cek, satu dua tiga, satu dua tiga, hilang, satu dua tiga, bisa? Selamat malam dan selamat bergabung dalam ibadah keluarga Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Akan namanya, setianya besar atas kita.
Selamat malam dan selamat bergabung dalam ibadah keluarga Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Pemberita firman dalam ibadah saat ini adalah Pendeta Ibu Helmi Supit. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah ini. Jemaat, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam kerendahan hati, kami datang kepadamu, memohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dengan pengampunan dan pengudusan-Mu, kami menjadi layak bersekutu dengan-Mu dan dengan sesama kami. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus dan berkenanlah Engkau atas pengabdian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Silakan duduk. Mari kita membaca kitab Mazmur 119 ayat 33 sampai 40 secara berbalasan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukankah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku. Karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membacanya, mari kita terlebih dahulu berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus.
kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kasih setia dan penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami di hari ini. Dan saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu bagi kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, dan berkati hamba-Mu yang akan melakukan firman kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, mari berdiri untuk membaca firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 41 ayat 25. Kitab Kejadian pasal 41 ayat yang ke-25 yang menyatakan demikian. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpuji Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan? Saya percaya dimanapun kita berada, pasti kita mengalami sukacita penuh di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu, siapa di antara kita yang tidak pernah bermimpi? Saya boleh katakan bahwa setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya mimpi. Kita sudah tahu mimpi itu bunga tidur. Bapak Ibu, sebenarnya ketika kita bermimpi, kita itu berada dalam posisi antara sadar dan tidak sadar. Nah, pada waktu kita tidur, otak bawah sadar kita itu berada dalam keadaan yang tenang. Nah, maka disitulah pada saat seseorang bermimpi, seseorang itu atau kita merasa bahwa kita berada di satu alam yang lain atau dunia yang lain. Kita mengalami satu kisah atau kejadian yang bagi kita barangkali terlihat seperti tidak masuk akal. Namun ketika kita terbangun dari tidur kita, tidak jarang kita merasakan bahwa yang kita mimpikan itu seperti satu kejadian atau satu keadaan yang memang betul-betul nyata. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mimpi yang seringkali kita mimpikan terkadang bisa membuat perasaan kita merasa bahagia, merasa sukacita. Tapi ada juga kadang-kala kita bermimpi sesuatu yang sama sekali membuat kita merasa tidak tenang, gelisah, cemas, ataupun kita takut. Dan ketika kita berada dalam kondisi demikian, kadang-kala kita bertanya, apa arti
mimpi yang kita mimpikan itu? Dan apa kata Alkitab mengenai mimpi itu? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kita tahu dan kita sadari bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa. Dia dapat melakukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dia dapat menyampaikan apapun kepada kita melalui berbagai hal, misalnya melalui mimpi. Alkitab mencatat begitu banyak Tuhan menyampaikan segala sesuatu melalui mimpi. Kita ambil contoh di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5. Di situ kita melihat saat Salomo berada di Gideon, Salomo sedang bermimpi dan Tuhan bertanya kepada Salomo, "Apa yang hendak kamu minta kepada saya?" Dan di dalam kitab ada Daniel, Allah menyingkapkan satu rahasia-rahasia yang pada saat itu Raja Nebukadnezar yang bermimpi. Kita bisa melihat di dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Dan kalau kita lihat bacaan kita pada malam hari ini, kepalanya di situ pada pasal 41 mimpi Firaun. Bapak Ibu, kalau kita baca lebih jelasnya dari ayat 1 dan seterusnya, mimpi Firaun itu tentang 7 lembu gemuk dan 7 lembu kurus. Itu mimpi yang pertama. Dan mimpi yang kedua adalah 7 bulir gandum yang gemuk dan 7 bulir gandum yang kurus. Kalau kita melihat dalam mimpi Raja Firaun yang pertama, saya boleh katakan di situ barangkali ada kejanggalan. Bagaimana mungkin 7 ekor lembu gemuk dan 7 ekor lembu kurus itu bisa keluar dari sungai Nil? Padahal kita tahu lembu bukan binatang yang berasal dari air atau amfibi. Dan bagaimana mungkin lembu yang kurus bisa memakan lembu yang gemuk? Sedangkan kita tahu bahwa lembu itu bukan binatang yang buas. Dan di dalam mimpi yang kedua dari Raja Firaun, saya boleh katakan juga bahwa di situ ada kejanggalan. Ada 7 bulir gandum yang gemuk dan 7 bulir gandum yang kurus. Tetapi di situ kita bisa melihat 7 bulir gandum yang kurus itu memakan 7 bulir gandum yang gemuk, menelan sesama gandum. Saya boleh katakan itu tidak masuk akal. Nah, kalau kita melihat dari mimpi Raja Firaun ini, mimpi inilah yang membuat Raja Firaun merasa gelisah, merasa cemas, dan sangat penasaran. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-8. Apa yang dialami oleh Raja Firaun? Pada waktu pagi gelisahlah hatinya. Firaun merasa gelisah atas mimpi yang dia alami. Dan dari mimpi itu ia benar-benar ingin mengetahui. Dia penasaran apa arti dan makna dari mimpi yang dia mimpikan itu. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Raja Firaun berusaha mencari dan mencoba mencari orang-orang pintar, memanggil para ahli atau orang-orang yang berilmu di Mesir. Tapi kalau kita lihat dari bacaan kita di sini, Firaun tidak mendapatkan seorang pun yang bisa mengartikan mimpinya. Dan ketika juru minum Raja Firaun mendengar
Apa yang menjadi kegalauan Raja Firaun, apa yang menjadi kegelisahan Raja Firaun, juru minum itu berkata bahwa ada seorang yang bisa menafsirkan mimpi sang tuan raja. Dan juru minum ini memperkenalkan Yusuf kepada Firaun. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-15, apa perkataan Raja Firaun itu? Dari pasal 41, berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Raja Firaun bertanya dan mengatakan kepada Yusuf, di sini kita bisa melihat dan kita bisa simak bahwa Raja Firaun itu merasa bahwa Yusuf itu hanya satu-satunya yang bisa mengartikan mimpinya. Tapi apa jawaban Yusuf? Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-16. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah. Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Yusuf mengatakan, bukan aku yang melakukannya. Di sini Yusuf menyatakan bahwa ia bisa menafsir mimpi dari Raja Firaun itu karena Tuhan. Bukan karena dari diri Yusuf, tapi itu karena semata-mata dari Allah. Dan kita bisa lihat di dalam bacaan kita ayat 25, apa yang dikatakan di situ? Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Kalau kita melihat apa perkataan Yusuf di ayat 25 di sini, Yusuf mau menyatakan dan mau memperkenalkan bahwa segala sesuatu Allah lah yang mempunyai kuasa. Karena roh Allah lah yang memampukan Yusuf sehingga ia dapat menafsirkan mimpi Raja Firaun. Dan Allah jugalah yang menyatakan hikmat dan kuasanya kepada Yusuf. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Yusuf mau menjelaskan bahwa semua berasal dari Allah. Allah yang punya kuasa, Allah yang berdaulat, yang menafsirkan mimpi Firaun melalui Yusuf. Yusuf mengartikan mimpi Firaun dengan hikmat yang luar biasa yang Allah berikan. Dan usulan dari Yusuf diberikan kepada Firaun. Kalau kita baca di dalam ayat 33 sampai ayat 36, usulan Yusuf kepada Raja Firaun bahwa untuk menyikapi rahasia masa depan yang diberikan Tuhan melalui mimpi Firaun. Nah, cukup jelas kalau kita lihat ayat 33 sampai 34. Di situ kita boleh katakan bahwa masa depan dari kerajaan Raja Firaun bersama dengan rakyatnya, apakah binasa atau tidak, lapar, mereka menghadapi kelaparan atau tidak, itu semua berasal daripada Tuhan. Dan cukup jelas kita bisa baca di dalam ayat 36 bagian yang terakhir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Yusuf diberikan hikmat. Ada roh Allah pada dirinya.
Dan Yusuf memberikan apa yang Allah berikan kepadanya, disampaikan kepada Raja Firaun di dalam ayat 33 dan sampai 36. Kalau kamu mengikuti, melakukan segala perintah Allah, mendengarkan segala ketetapan Allah, maka kamu tidak akan binasa. Namun sebaliknya, kalau kamu tidak melakukan segala firman Tuhan, maka kamu akan binasa dan merasakan kelaparan tersebut. Nah, saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bahwa Yusuf dipakai oleh Allah karena Yusuf selalu bergaul dengan firman Tuhan. Yusuf adalah seorang yang selalu taat beribadah, seorang yang takut kepada Tuhan, dan dia selalu hidup benar, bijaksana di dalam kehidupannya. Dan kalau kita perhatikan ke belakang bagaimana perjalanan kehidupan Yusuf, Yusuf mengalami satu kehidupan yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan, penuh dengan pergumulan dan tetesan air mata. Tetapi sekalipun Yusuf mengalami tekanan-tekanan di dalam kehidupannya, Yusuf tidak pernah meninggalkan Tuhan. Yusuf tidak pernah berpaling dari jalan yang Tuhan sediakan. Padahal kalau kita berpikir barangkali di saat-saat Yusuf mengalami penderitaan, tekanan, susah, dia bisa saja meninggalkan Tuhan, meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan dan bisa meragukan Tuhan. Tetapi Yusuf tidak demikian. Dia justru semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia justru selalu memegang erat firman Tuhan, karena Yusuf yakin firman Tuhan itu adalah pondasi hidup, dan dia tetap percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yusuf selalu berkenan di hadapan Tuhan. Karena itulah dimanapun Yusuf berada, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Penyertaan Tuhan terhadap Yusuf tetap ada dan Yusuf alami. Dan hasilnya tidak bisa disangkal, tidak pernah disangka bahwa hidup Yusuf bisa diubah dari seorang yang hidup sebagai seorang budak menjadi seorang yang dipercayakan untuk memegang kuasa kedua di kerajaan tanah Mesir. Siapa yang mau sangka kalau Yusuf yang hidupnya dulu mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, Yusuf bisa meraih masa depan yang luar biasa. Kalau kita berpikir, Yusuf yang dulunya budak, Yusuf yang dulunya mengalami pergumulan, penderitaan dan tekanan, tapi kenapa Yusuf bisa meraih masa depan yang cerah, masa depan yang luar biasa, dan selalu mendapatkan keberhasilan dari Tuhan? Itu karena kesetiaan dan ketaatannya yang selalu bergaul di seputaran firman Tuhan. Dan Yusuf selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, sehingga apapun yang Yusuf kerjakan selalu diberikan keberhasilan oleh Tuhan. Tuhan selalu menyertainya dan Tuhan selalu memberikan pertolongan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, setiap dari kita masing-masing tentunya kita merasakan bahwa kehidupan kita hari esok kita tidak tahu. Hidup yang kita jalani ini terlalu misteri. Tidak ada satupun manusia atau kita
mengetahui bagaimana kehidupan kita di hari esok, bagaimana masa depan kita. Ketika kita berpikir bagaimana kehidupan kita di hari esok, bagaimana masa depan kita ke depan, terkadang yang timbul rasa kegelisahan. Kita mencemaskan kehidupan hari esok. Kita memikirkan bagaimana kehidupan masa depan kita, kehidupan saya dan keluarga saya. Apalagi kalau kita melihat dunia sekarang, dan kita semua masih berada dalam pergumulan pandemi COVID-19. Dalam menghadapi situasi yang demikian, otomatis rasa gelisah, rasa cemas, ketakutan menyelimuti dan menggerogoti kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, dalam menyingkapi situasi yang demikian, terkadang kita buat dan kita selalu bertanya, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan tidak mengasihi kita? Apakah Tuhan masih berkuasa sampai saat ini? Kalau memang Tuhan itu berkuasa, mengapa seakan-akan Dia meninggalkan kita? Mengapa Tuhan tidak menggunakan kekuasaannya untuk menyingkirkan pandemi COVID-19? Kalau benar Tuhan itu mengasihi kita, kenapa Tuhan tidak menolong kita? Mengapa Tuhan tidak menolong seluruh dunia yang mengalami yang terpuruk karena situasi pandemi corona? Terkadang kita mengatakan, dalam situasi pertanyaan demi pertanyaan, kita mengatakan, Tuhan, apakah Kau hanya berdiam diri? Apakah Tuhan menyembunyikan dan membiarkan kita manusia terus mengalami situasi yang demikian? Terus hidup dalam penderitaan, terus hidup dalam pergumulan. Ribuan manusia terpapar, mati karena virus corona. Pertanyaannya, bagaimana hidup kita di hari esok? Bagaimana masa depan kita jika pandemi terus sampai saat ini berkelangsungan, menguasai kehidupan manusia? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, telah terbukti tepat pada waktunya Tuhan pasti bertindak. Dan cukup jelas dari bacaan kita di sini. Di situ kita bisa melihat Yusuf menafsirkan mimpi dan dipakai Tuhan untuk membuka misteri mimpi Firaun. Dan akhirnya yang kita lihat dalam ayat 33 sampai dengan ayat 36, misteri itu terbuka. Mereka terbebas dari penderitaan, kebinasaan, dan kelaparan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kesabaran untuk tetap bertahan, kesabaran untuk terus menanti dan berharap kepada Tuhan, itu yang sangat dibutuhkan. Kalau saat ini kita semua belum tahu kapan Tuhan itu bertindak, kapan Tuhan akan melakukan pekerjaannya dalam kita mengalami penderitaan dan pergumulan ini, kita tidak tahu. Kapan Tuhan berkarya? Yang kita tahu sampai saat ini hanya ada 5M. Bapak Ibu tahu apa itu 5M?
Yang kita tahu sampai sekarang itu hanya 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi. Dan juga kita harus divaksinasi. Dan program pemerintah saat ini kita harus menaati PPKM. Setelah kita melakukan dan mengikuti semua 5M, vaksinasi dan PPKM itu, pertanyaannya, apakah ada perkembangan yang positif yang kita lihat sampai saat ini? Apakah ada perkembangan yang positif? Apakah ada perkembangan yang baik? Barangkali kita menjawab, belum ada. Justru semakin banyak terpapar, justru semakin banyak yang mati, justru semakin meningkat corona. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita yakin Tuhan Yesus akan menolong dan selalu hadir dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu gelisah seperti yang digelisahkan oleh Raja Firaun. Kita tidak perlu cemas dan takut dalam hidup ini atau masa depan kita. Sebagaimana dikatakan dalam Amsal, Bapak Ibu bisa buka di dalam Amsal 23 ayat 18. Firman Tuhan itu mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu itu tidak akan hilang. Kita pegang ayat ini. Masa depan kita itu sungguh ada dan harapan-harapan yang kita impikan itu tidak akan hilang. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan selalu digenapi dan janji Tuhan itu selalu ditepati. Kita tidak perlu pesimis. Kita tidak perlu gelisah dengan keadaan-keadaan yang membuat kekhawatiran kita, ketakutan kita semakin besar. Karena kita tahu Tuhan akan memulihkan keadaan yang kita alami menjadi baik. Hanya Tuhan yang mampu mengubah situasi yang buruk menjadi situasi yang indah dan bagus. Masa depan kita itu tidak ditentukan dengan apa yang kita miliki. Namun masa depan kita, hari esok kita hanya ditentukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, jangan kita cemas, jangan kita gelisah. Kita serahkan semua keluh kesah kita serahkan semua kekhawatiran kita dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tetaplah mengerjakan apa yang kita kerjakan, sambil kita tetap setia bergaul dengan Tuhan lewat firman Tuhan. Kalau pada pagi hari kita buka mata, yang kita lakukan adalah bersatu teduh. Kita membaca firman Tuhan, sabda bina umat. Kita berdoa, kita menyerahkan semua apa yang kita alami. Kita menyerahkan semua pergumulan, kekhawatiran dan kecemasan kita. Dan kita mengandalkan semua kepada kuasa dan pertolongan Tuhan. Imanilah bahwa Tuhan selalu berada di pihak kita. Tuhan selalu berjuang dengan kita. Dan kita percaya Tuhan akan membawa kita di hari esok, di masa depan yang cerah dan yang lebih baik. Kita akan melewati, kita yakin, kita percaya, kita pasti akan melewati badai corona ini.
Biarkanlah Tuhan yang bertindak. Biarkanlah Tuhan yang berencana sesuai dengan waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Karena kita percaya Tuhan kita, Allah kita, Dialah yang selalu memperhatikan dan mengasihi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 416 ayat pertama dan kedua. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada saat ini. Terima kasih karena Engkau selalu mengingatkan kepada kami bagaimana kami bisa belajar dari firman kebenaran yang sudah kami dengar. Kami belajar seperti yang Yusuf senantiasa bersabar menantikan waktu dan jawaban daripada Tuhan. Teristimewa dalam kami menghadapi peristiwa-peristiwa yang menjadi kegetiran, kecemasan dan kegelisahan kami, yaitu pandemi COVID. Seperti kita ketahui bahwa sampai saat ini pandemi itu belum berakhir, justru semakin meningkat dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya kepada Tuhan bahwa dalam kami menghadapi situasi-situasi yang demikian, Tuhan selalu menguatkan kami, memberikan keteguhan iman, percaya kepada kami, dan menolong kepada kami untuk kami bisa melewati semuanya itu. Dan pada akhirnya kami boleh melihat masa depan yang indah, yang cemerlang, masa depan yang di dalamnya kami mengalami sukacita dan kebahagiaan. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan bahwa Engkau selalu menguatkan kepada kami, seperti firman-Mu mengatakan bahwa masa depan itu ada, dan setiap harapan-harapan kami itu tidak akan hilang.
Terima kasih Tuhan. Kami pegang selalu janji Tuhan. Dan itu mengimani kami untuk terus kami melangkahkan kaki kami dalam menghadapi kehidupan yang di dalamnya penuh pergumulan dan penderitaan. Kami percaya Bapa bahwa hari esok adalah misteri. Masa depan kami tidak tahu. Tapi semuanya itu ketika kami menyerahkan kepada Tuhan dan ketika kami mengandalkan kepada Tuhan, yakin dan percaya kami akan menemukan satu kehidupan yang di dalamnya penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menasihatkan kepada kami untuk kami tetap teguh beriman di dalam Tuhan, dalam kami menghadapi situasi keterpurukan yang begitu dalam. Kami tetap menghadapi di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Bapak, terima kasih pula Tuhan, di malam hari ini Engkau ada bersama dengan kami dalam ibadah keluarga Jemaat Batra Kasih. Ibadah ini boleh berjalan dengan baik karena di dalamnya ada Tuhan yang menyertai, memberkati dan menolong kami. Bagi kami yang sudah mengambil bagian, baik kami yang berada di sini Tuhan, di dalam rumah-Mu yang kudus, maupun bagi kami semua, rumah tangga lepas rumah tangga yang berada di rumah kami masing-masing. Walaupun dalam ibadah kami saat ini secara live streaming, tapi kami percaya Tuhan, kami tetap melihat Tuhan, kami tetap mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan yang mulia dan kudus. Bagi kami yang melayani Tuhan dalam ibadah ini, Majelis Sektor 12 yang bertugas, Bapak Hendrik dan juga Bapak Yopi Plaupesi, Engkau melihat kesetiaan mereka di dalam melayani Tuhan, dalam pribadi dan keluarga pelayanan mereka. Selalu Tuhan memperhatikan dan memberkatinya. Demikian pun kami mau berdoa Tuhan buat Kantoria, Olip Patanda, dan organis Samuel Saranamual, dan juga bagi anak-anak kami tim multimedia. Kesetiaan mereka untuk melayani Tuhan luar biasa. Engkau selalu pakai mereka sebagai alat-Mu. Dan apapun yang mereka perbuat Bapa, mereka perbuat hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau memberkati jalan kehidupan mereka masing-masing. Engkau memberkati kehidupan mereka hari ini, esok, dan masa depan mereka. Apapun yang menjadi kegiatan rutinitas mereka, Tuhan juga memberkati. Memberkati kami semua yang melayani malam ini. Selalu Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, menjauhkan kami segala macam dari sakit penyakit. Kami juga berdoa Tuhan buat kami, rumah tangga lepas rumah tangga yang berada di keluarga atau di rumah kami masing-masing. Bapa, Engkau melihat kehidupan warga jemaat-Mu. Engkau mengetahui apa yang mereka rindukan dalam pekerjaan, dalam pergumulan. Kami hanya menyerahkan semua kepada Tuhan. Dalam situasi-situasi pandemi COVID, ada banyak yang di-PHK-kan, ada banyak pengangguran. Itu menjadi pergumulan bagi kami selaku anak-anak-Mu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami hanya memohon dan meminta kepada Tuhan belas kasih Tuhan, rahmat Tuhan,
Engkau curahkan, Engkau berikan, anugerahkan, supaya kami yang di-PHK-kan, supaya kami yang pengangguran bisa memperoleh kemurahan Tuhan lewat lapangan pekerjaan yang Tuhan akan siapkan buat kami masing-masing. Pergumulan dalam setiap rumah tangga keluarga kami pun juga Bapa mengetahui. Dalam kesusahan, kesulitan hidup kami, menghadapi kehidupan di hari esok pun Tuhan, kami hanya meminta dan berseru hanya kepada Tuhan. Kami hanya mengandalkan kuasa dan pertolongan Tuhan. Akan Tuhan nyatakan itu, kesedihan menjadi satu kebahagiaan. Kami juga berdoa buat kekasih-kekasih kami yang saat ini atau sampai saat ini berada dalam duka cita, ditinggalkan oleh saudara-saudara yang tercinta, mungkin karena COVID pandemi, atau mungkin juga karena sakit penyakit, atau karena duka cita yang lain. Bapa, mari Bapa, Engkau Allah yang selalu memberikan kami penghiburan, Engkau yang selalu menemani kami dalam duka cita kami. Kemulut hidup kami tidak berhenti, tapi kami percaya Bapa, Engkau Allah yang sejati, yang selalu meneguhkan iman kami, supaya kami tetap kuat di dalam duka cita kami. Kami juga mau berdoa Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang merasakan sukacita. Bapa, Engkau sempurnakan sukacita mereka, dan biarlah sukacita ini terus menjadi ucapan syukur mereka. Kami juga mau berdoa saat ini Bapa, buat gereja kami, Gereja Bahtera Kasih, bersama dengan perangkat-perangkat yang tetap setia melayani Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Roberto Wage bersama istri dan anak-anak, selaku KMJ Ketua Majelis Jemaat. Ada banyak tugas dan tanggung jawab yang mungkin membebani pikirannya. Terlalu banyak tugas tanggung jawab yang harus dipikulnya. Teristimewa dalam menghadapi corona ini. Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu, memberikan dia selalu sukacita dan damai sejahtera, memberikan dia bersama dengan keluarga kekuatan dan kesehatan, menjauhkan mereka dari segala macam sakit penyakit. Kami juga mau berdoa Tuhan buat pendeta jemaat kami, Pendeta Ibu Dina Paimbonan, bersama dengan keluarga. Bapak, Engkau melihat hari-hari hidup hamba-Mu ini. Jangan tinggalkan dan jangan biarkan dia sendirian. Tetapi dia tetap berharap bahwa Tuhan selalu hadir bersama dengan dia, melakukan setiap tugas keterpanggilan sebagai hamba-Mu. Engkau akan tetap memberikan hikmat, sukacita dan damai sejahtera pun dalam hidupnya. Demikian pun kami berdoa Tuhan bagi vikaris, para pendeta pelum, mahasiswa praktek BP Mupol Sulsel Bara, BPPJ, Kenam Pelkat, unit-unit misioner, komisi karyawan dan security ataupun kostor. Bapa, kesemuanya yang kami sebutkan satu persatu, Bapa melihat apa yang mereka karyakan, Bapa mengetahui apa yang mereka buat dari hari lepas hari. Bapa, tolong mereka dalam setiap keterpanggilan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menyatakan roh-Mu kepada mereka, menyatakan juga kekuatan kesehatan, menjauhkan mereka dari segala macam ancaman mara bahaya dan sakit penyakit.
Biarlah damai sejahtera melingkupi kehidupan mereka. Dalam setiap pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja kami, Gereja Bahtera Kasih, walaupun masih secara online atau live streaming, kami percaya Bapak itu bukan menghambat dalam setiap pelayanan-pelayanan kami yang kami akan buat untuk Tuhan. Tuhan memberkati setiap pelayanan-pelayanan kami itu, karena nama Tuhan yang kami sebut dan kami serukan di tengah-tengah kehidupan dan di tengah-tengah dunia ini. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing yang kami berada di tengah-tengah rumah-Mu yang kudus di sini. Mohon Bapa penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan bagi setiap keluarga-keluarga yang berada di rumah mereka masing-masing, Engkau juga Allah yang selalu memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan sembahyang kami. Ampunkan setiap dosa dan kesalahan kami. Dengar dan sempurnakan doa kami ini. Dan doa kami ini kami bawa hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang selalu setia mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, patutlah kita bersyukur dan berterima kasih atas segala karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Dengarlah firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 450 baitnya yang pertama. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah tegar.
menyanyikan baitnya yang kelima. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Rabu 21 Juli 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan dan pelayanan gereja. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Ibu Pendeta Helmi Supit, pelayan liturgi, diaken dan penatua sektor pelayanan 12, penatua Bapak Hendrik Pelenkahu dan diaken Bapak Yopi Pelaupesi, organis Saudara Samuel Saranamual, pemandu lagu Saudari Olivia Nancy, produksi siaran tim multimedia, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini, Tuhan memberkati. Ibadah keluarga via online akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, waktu pukul 19 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Sri Mulyani Larobu. Pelayan liturgi, diaken dan penatua sektor pelayanan 1. Pemandu lagu Ibu Evin Sapulete, organis Saudari Seril Wairata, tempat gedung gereja GPB Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran jemaat secara daring pada ibadah tersebut. Yang kedua, ibadah pelkat. Pertama, ibadah pelkat Gerakan Pemuda via online akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Saudari Novita Sarah Wilhelmina Sumampau. Pelayan liturgi Pelkat GP, pemandu lagu Pelkat GP. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat Gerakan Pemuda secara daring pada ibadah tersebut. Yang kedua, ibadah Pelkat PKLU via online akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, waktu pukul 9 pagi sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Roberto JM Wagei, pelayan liturgi, pengurus Pelkat PKLU. Pemandu lagu Ibu Mariana Sahal, organis Bapak Eki Rumbu. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKLU secara daring pada ibadah tersebut. Yang ketiga, Inforkom dan Litbang. Sehubungan dengan surat edaran Wali Kota nomor 443.01/332 Kesbangpol
/Angka Romawi 7/2021 disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa ibadah hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 hanya dilaksanakan 1 jam ibadah secara daring pada pukul 9 WITA melalui kanal YouTube GPIB Bahtera Kasih. Demikian disampaikan, atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat. Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan amanat pengutusan. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan, lakukanlah firman-Nya yang sudah kamu dengar, yakin dan percayalah, masa kini dan masa depanmu ada dalam kendali, kuasa, dan kehendak Tuhan. Mari puji Tuhan dari Gita Bakti 208. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian sekarang ini sampai kekal selama-lamanya.
Demikian ibadah kita, Tuhan memberkati.